adik-adik, kembali lagi di Saat Teduh Online PLKTA. Hari ini adik-adik akan bersaat teduh sama Kak Kezia ya. Nah, adik-adik sebelum kita mulai saat teduh, sebelum baca Alkitab, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Engkau telah memberikan hari baru bagi kami. Terima kasih Tuhan atas tidur nyenyak yang Engkau berikan kepada kami malam tadi. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kami akan merenungannya, kami akan bersaat teduh Tuhan. Kiranya Engkau yang membimbing kami Tuhan dalam bersaat teduh. Kiranya adik-adik dapat mendengarkan dengan baik. Kiranya Kak Kezia dapat menyampaikannya dengan baik. Agar kami bisa melakukannya, menerapkannya di sepanjang hari ini dan di hari-hari berikutnya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, hari ini bacaan Alkitab kita, renungan kita terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-45 ayat 20 sampai 21. Yesaya 45 ayat 20 sampai 21. Kak Kezi akan bacakan untuk adik-adik ya. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu, demikian pula mereka yang berdoa kepada ilah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidakkah ada yang lain? Tidak ada ilah lain selain aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini, adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini Kak Kezia pertama-tama mau tanya dulu nih. Adik-adik tahu nggak teknologi? Kira-kira yang di pikiran adik-adik apa sih kalau ada kata teknologi? Kalau Kak Kezia nih, yang ada di pikiran Kak Kezia tuh teknologi itu bisa membuat kita senang, terus bisa mencegah kita bosan, terus teknologi itu seru, menyenangkan, dan kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dari teknologi adik-adik. Nah, salah satu contoh teknologi itu apa sih adik-adik? Iya, handphone adik-adik contohnya. Adik-adik pasti sering lah ya sekarang main handphone, main game di handphone, atau bisa juga di laptop, atau bisa juga TV. TV itu kan juga termasuk teknologi ya adik-adik. Nonton TV, nonton film di TV, nonton kartun, gitu-gitu ya. Nah, adik-adik melalui teknologi nih, kita tuh bisa memperoleh beragam informasi kan. Kita bisa dapat hal-hal yang baru yang sebelumnya kita nggak tahu. Kita jadi tahu nih dari gadget kita, dari handphone kita, dari TV gitu kan adik-adik. Nah, gadget ini, teknologi ini kan juga pasti bisa bantu kita kan dalam belajar. Pasti kalau misalnya kita habis belajar di sekolah, terus ada hal nih yang ternyata kita nggak tahu, yang di pelajaran tuh belum dikasih tahu sama ibu guru atau bapak guru. Pasti kita bisa nih langsung cari di handphone, cari di internet gitu kan. Apa sih ini gitu kan. Nah, adik-adik salah satu fungsi gadget, salah satu fungsi teknologi yaitu bisa membantu kita dalam belajar di sekolah atau kayak sekarang adik-adik mendengarkan saat teduh online melalui YouTube ya kan? Nah, tapi kira-kira kita nih adik-adik dan Kak Kezia udah menggunakan internet, udah menggunakan gadget dengan baik nggak ya? Kita udah menggunakan gadget tuh dengan bijak atau enggak sih? Apakah gadget kita atau internet yang kita gunakan itu hanya sebagai alat bantu, sebagai kita bisa mencari informasi,
bisa nonton YouTube untuk saat teduh gitu, atau menjadi hal yang sangat-sangat berharga untuk kita dan nggak bisa kita tinggalkan. Kira-kira untuk adik-adik gadget tuh gimana? Hanya untuk alat bantu saja atau alat yang sangat amat penting sehingga kita nggak bisa meninggalkan gadget ini nih. Nah, kalau misalnya gadget ini, handphone nih misalnya, kalau misalnya handphone ini udah jadi prioritas utama nih untuk adik-adik, nah kita harus hati-hati. Kak Kizia juga harus hati-hati nih kalau misalnya gadget udah jadi prioritas utama. Jangan sampai kita salah fokus. Nah, seperti bacaan Alkitab kita tadi, salah fokus itu dialami sama orang-orang di Babel adik-adik eh, saat bangsa Israel sedang di pembuangan di sana di Babel, mereka itu salah fokus. Mereka tidak menyembah Allah adik-adik, tapi seperti yang kita baca tadi, mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung yang terbuat dari kayu. Terus mereka juga berdoa kepada ilah. Mereka nggak berdoa kepada Tuhan Allah, tapi mereka berdoa kepada ilah lain yang bukan Allah gitu adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini yang kita baca tadi, Alkitab yang kita baca tadi adik-adik berisi tentang peringatan Allah. Allah mengingatkan melalui Nabi Yesaya bahwa tidak ada Allah lain selain Dia. Tidak ada Allah yang adil dan juru selamat itu selain Dia, adik-adik. Jadi diingatkan jangan sampai salah fokus adik-adik. Jangan sampai menyembah Allah lain yang ternyata ya bukan Tuhan Allah yang selama ini kita sembah gitu. Tujuannya itu untuk apa? Kenapa Allah memberi peringatan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yesaya? Supaya bangsa Israel tidak salah fokus seperti orang-orang yang menyembah berhala, supaya mereka nggak menyembah berhala lagi, supaya mereka stop, supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah adik-adik, bahwa Tuhan adalah satu-satunya sang pemberi kehidupan bagi manusia, bukan bukan patung kayu yang mereka sembah, bukan ilah lain yang mereka sembah adik-adik. Hanya Tuhan Allah lah satu-satunya sang pemberi kehidupan bagi manusia adik-adik. Nah adik-adik, sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Allah nih, jangan sampai nih kita juga salah fokus. Salah satu contohnya yang tadi Kak Kizia kasih tahu, jangan sampai gadget atau hal-hal canggih lain, teknologi canggih lain itu membuat kita lupa sama Allah adik-adik. Kadang kan kita suka gitu ya, keasikan main handphone, keasikan main game, keasikan nonton TV tuh kita jadi lupa segalanya, jadi lupa berdoa, jadi lupa baca Alkitab, jadi lupa buat belajar, ya kan adik-adik? Nah, hari ini kita mau diingatkan bahwa dengan adanya teknologi yang canggih ya kita harus pergunakan dengan baik adik-adik. Kita pergunakan misalnya untuk kayak sekarang nih nonton saat teduh online atau cari hal-hal baik, cari informasi-informasi tentang pelajaran yang adik-adik belum tahu gitu kan untuk di sekolah, atau bisa juga baca Alkitab lewat handphone ya kan adik-adik. Nah, kita mau diingatkan juga nih, kita untuk mengutamakan perbuatan kasih. Jadi jangan cuma di handphone aja. Jangan cuma nonton TV aja. Tapi kita diingatin juga bahwa ya kita harus aware sama sesama kita adik-adik. Kita harus mengasihi Allah juga, mengasihi sesama kita adik-adik. Kasih kepada Allah nih adik-adik, misalnya rajin membaca Alkitab. Boleh kok baca Alkitab eh, sehari sekali, nggak perlu setiap saat kita baca Alkitab. Seenggaknya satu hari sekali adik-adik baca Alkitab kan, merenungkan firman Tuhan, terus beribadah, terus berdoa, memuji Tuhan, bernyanyi kek adik-adik, ngapain kek gitu kan yang memuji Tuhan. Nah, kalau kasih kepada sesama tuh gimana sih? Ya dilakukannya melalui tindakan kepada orang lain, misalnya adik-adik membantu teman yang kesusahan, terus adik-adik mendoakan teman yang sakit, serta hal-hal positif lain adik-adik. Nah, dengan melakukan hal-hal tersebut,
Adik-adik tuh sudah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jadi adik-adik tidak salah fokus, tapi adik-adik menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu adik-adik. Demikian adik-adik renungan kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik bisa menerimanya dengan baik. Semoga kita bisa menjadikan Allah satu-satunya di kehidupan kita, adik-adik, tidak ada Allah-Allah lain. Oke, demikian firman Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan tutup adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami telah mendengarkan saat teduh, kami telah merenungkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah diajarkan untuk fokus kepadamu, untuk tidak terlalu fokus terhadap gadget kami, untuk bisa belajar kasih kepada sesama maupun kepadamu Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang telah kami dengarkan hari ini, apa yang telah kami renungkan dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan saat teduh. Selamat beraktivitas adik-adik. Bye-bye.